saya baru saja menikmati hidangan yang luar biasa. Di mana kita mencoba kerang, saus madu, juga kakap bakar, dan rujak cikur Madura, dan tahunya itu enak sekali, tahu yang kriuk-kriuk gitu. Jadi saya betul-betul merekomen Asela, yang artinya dalam bahasa Madura bersila. Dan di sini konsepnya adalah kita duduk bersila dan bersilaturahim. Itu adalah konsep yang mudah-mudahan kalau lewat dari Bangkalan menuju Sumeneb di jalur selatan, jangan lupa mampir di restoran Asela. Makan senang, jiwa tenang. Jiwa tenang. Jadi sekarang ini luasnya berapa? Oh, berapa luasnya? Kalau selatannya hampir 200 sudah. 200 sudah ya. Tapi sekarang masih pengembangan terus ya. Ya, pengembangan terus. Dan ini lengkap dengan musola juga ya. Toilet lengkap. Kalau malam jam berapa tutup? Jam 10. 10 malam tutup ya. Kalau pagi? Kalau pagi jam 8 buka. Setiap hari. Setiap hari ada tutupnya, kecuali hari-hari besar kayak hari raya itu kita tutup selama 3 hari. Wah, mantap sahabat. Ini musolahnya ya, ada musola laki-laki sama perempuan juga ya. Laki-laki toilet juga, laki-laki perempuan. Jadi jangan khawatir, walaupun agak berlama-lama di sini nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ada wifi juga ya. Ada. Nih, masya Allah sahabat, ternyata yang order banyak banget. Ini ternyata yang berkunjung sahabat, ada bulenya juga ya. Tuh, banyak bule-bule yang berkunjung di sini. Juga ada acara pre-wedding juga. Oh, ini tokoh-tokoh. Ada Tip X, band Tip X pernah ke sini. Ini ada Charlie ya, Charlie ST12. Ini ada Pak Menteri Lukman Hakim tuh. Pak Menteri juga, ada Virgon. Ini ada Bupati Pamekasan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Fia. Mbak Fia ya? Iya. Mbak, saya ini mau bertanya bagaimana tanggapan Mbak dengan owner atau pemilik restoran Asela ini, Kak Bukat. Bagaimana orangnya menurut Samdan? Kalau menurut saya itu ya, kalau menurut saya itu orangnya baik, gitu Kak. Ke karyawan itu cukup mengerti lah, gitu. Dan dia orangnya itu, apa ya? Biasanya kalau lagi rame itu dia mengerti, kalau biasanya mau makan gitu dia mengerti. Oh, dikasih waktu juga ya? Iya. Enggak kan kebanyakan kalau bos nih, anggaplah Ya, bos kalau- kan sering marah nih. Ini gimana? Pernah nggak Kak Bukat itu marah ke karyawannya yang Samdan? Kalau karyawannya salah, ya patut Ditegur ya? Iya. Soalnya kalau Abah itu jarang Kak itu. Oh, jarang. Iya, Jarang marah. Iya. Oh, karyawannya panggilnya Abah ya? Iya. Masya Allah. Ini ternyata benar sahabat, sesuai wawancara saya sebelumnya. Memang Kak Bukat itu selalu apa, dengan karyawannya pun bahkan jarang-jarang marah ya. Iya. Oh. Jarang bicara juga. Jarang sama bicara. Kalau karyawannya. selama berjalan Iya. dengan normal tidak ada komplain, maka dibiarin saja karyawannya itu ya. Iya. Kalau dari segi kerapian, Mbak, gimana? Yang Untuk karyawan, karyawannya. anjuran dari Kak Bukat. Kalau karyawannya cukup rapi Kak. Kalau nggak ada yang rapi itu dikasih tahu Dikasih sama tahu. Abah supaya mereka itu rapi gitu. Oke, aduh, ini maaf ganggu kerjaannya. Saya minta izin untuk masuk YouTube ya. Makasih Mbak ya. Iya, kembali kasih. Sahabat, pada video kali ini Masya Allah saya diberikan kesempatan lagi dan bisa berjumpa lagi dengan owner dari salah satu restoran yang paling terkenal di Madura, yaitu restoran Asela. Dan saya ingin banyak bertanya kepada beliau sebagai motivasi bagi saya pribadi dan bagi sahabat-sahabati yang menonton pada
video kali ini. Dan istimewanya lagi sahabat, saya sekarang kolaborasi dengan salah satu YouTuber yang terkenal juga di Kabupaten Sampang ya. Jadi saya dari Pamekasan, beliau dari Sampang, yaitu sahabat siapa? Kacong. Sahabat Kacong. Dan juga ada Widi Rahul yang selalu jadi kameramennya Faiz Slamet nih, dan tentunya dengan Mas siapa? Mas Fulkat Triyono ya. Mas Fulkat Triyono yang pemilik dari restoran Asela ini. Dan ini Pak, kan teman-teman sudah banyak yang menonton video Kak Fulkat ini. Saya panggilnya Kak Fulkat karena beliau kakak tingkat di waktu kuliah. Dan beliau juga salah satu pengurus UKM musik waktu itu ya, yang mana saya salah satu anggota paduan suara, beliau juga yang melatih. Ini kan restoran ini awalnya seperti yang diceritakan Kak Fulkat itu berawal dari kopi kecil kan ya. Hanya tempat nongkrongnya teman-teman yang ada di sini. Untuk lebih detailnya itu gimana awalnya Kak? Kan ini pantai ya kan? Ini pantai kok pas sampean termotivasi awalnya gimana? Ya. Dulu kita itu sebelum adanya Asela itu macam-macam pekerjaan yang sudah dilalui. Jatuh bangun 12 kali. Akhirnya yang terakhir ini saya mendirikan rumah makan Asela. Kalau boleh tahu sebelumnya yang 12 itu sebagian apa aja yang pernah dikerjakan? Macam-macam, ada material bangunan, ada toko grosir, ada counter servis HP, banyak. Tapi gagal ya? Gagal. Pernah juga jual STLL pakai gerobak. Oh, gerobak dorong itu? Kalau bulan puasa itu pernah juga jual kelapa. Kelapa muda itu ya, jual es degan ya? Kelapa muda, bukan janda muda. Oh iya. Terus pada akhirnya terakhir itu akhirnya kita itu ya bisa dikatakan bangkrut lah pada waktu itu. Cuman saya tetap tidak putus semangat. Apa yang bisa lakukan saya lakukan, apa yang bisa saya kerjakan. Akhirnya pada waktu itu ada tempat kecil saya manfaatkan untuk buka warkop pada waktu itu. Akhirnya saya kasih warkop Asela. Ya, Asela itu duduk gini ya. Bersila. Duduk bersila. Terus. Nah itu dulu cuma ukuran 3x4 di depan sana. Itu Asela itu ya bukan kayak warkop kayak biasanya itu. Kalau orang buka warkop kan biasanya standar warkopnya itu masuk standar. Kalau Asela ini dulu buka warkop, samping kanan kiri itu tidak ada apa-apanya. Dan kopi kita juga, mohon maaf dulu itu kita masih ngutang lagi itu dulu, cuman kopi rentengan kapal api itu eceran 500, saya beli 6 dulu. Terus itu saya kerjakan ya akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Jadi modalnya ngutang ya, kopi kecil aja masih ngutang waktu itu. Masih ngutang. Jadi Asela itu berangkatnya bukan nol, tapi minus ya, minus. Dari minus. Sebelum itu juga saya punya hutang banyak, sekitar berapa itu? Sekitar berapa? 500 lebih. 500 juta. Ya. Hutang. Gara-gara bangkrut yang bangunan yang tadi itu ya. Macam-macam usaha itu. Cuman di situ saya sudah banyak dapat ilmu, karena bagi saya itu kegagalan itu tidak ada, melainkan kesuksesan yang masih tertunda. Masya Allah. Jadi saya tidak pernah berputus semangat untuk terus bekerja sampai pada akhirnya saya yakin bahwa karena ada ayat apa itu katanya Bang Sandi itu berpesan ke saya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan datang kemudahan. Dan sekarang itu alhamdulillah Asela bisa menjadi seperti ini, ya mungkin kemudahannya sudah. Betul sekali sahabat. Dan ini Kak, kenapa saya mau datang ke sini lagi, karena viral khususnya di daerah Madura ini bahwasannya restoran Asela ini didatangi oleh Sandiaga Uno ya. Beliau itu yang saya tanyakan, beliau dalam rangka apa ke sini dan bagaimana, apakah ada koordinasi sebelumnya dengan Bang Sandi? Ya, Bang Sandi
pernah datang ke Asela. Sebelumnya. Ya, sebelumnya. Bukan Bang Sandinya, memang ada organisasi Gekraf pada waktu itu. Jadi Bang Sandi itu memang mau kunjungan ke Madura. Terus untuk Sampang itu yang dipilih adalah Asela. Asela ya. Kan Bang Sandi itu Menteri Kepariwisataan. Dan Asela itu kepariwisataannya masuk, pelaku ekonomi kreatifnya masuk. Jadi dua-duanya masuk. Dan kebetulan Bang Sandi itu memilih Asela untuk Sampang yang dikunjungi, karena Asela itu katanya patut dijadikan contoh. Betul. Gitu. Karena Asela itu terkenal katanya Bang Sandi itu kemarin. Ya tentunya sahabat, tidak mungkin seorang Sandiaga Uno ujuk-ujuk datang ke sini ya. Tentu ada masukan dari tokoh-tokoh, karena yang saya lihat waktu itu bukan hanya Bang Sandi aja, tapi Bupati Sampang juga mendampingi ya waktu itu. Alhamdulillah ya. Terus setelah Bang Sandi datang ke sini, kesan dan pesan apa yang disampaikan oleh beliau ke Kak Bukan khususnya lah? Ya, pesan dan pesannya beliau itu ke saya, katanya beliau itu teruslah jadi orang yang berkepribadian baik kepada siapapun, terlebih-lebih kepada kedua orang tua dan guru, katanya beliau itu. Karena beliau itu agamis orangnya. Jadi kalau orang sudah menjadi diri yang berkepribadian baik, maka rezeki akan datang dengan secara tidak diduga-duga, katanya Bang Sandi. Terus saya juga minta saran, terus bagaimana ini Asela untuk ke depan. Terus adakan inovasi, adakan perubahan-perubahan sesuai dengan seiringnya waktu. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Dan jangan pernah berhenti untuk silaturahmi, perbanyak teman, perbanyak pergaulan dengan orang-orang yang baik, katanya Sandi Uno. Termasuk nasihat yang sangat menyentuh juga, dan setelah dipikir memang benar ya, bukan hanya membesarkan modalnya saja, tapi tetap harus menjaga silaturahmi, terutama kedua orang tua ya. Karena doa orang tua itu, masya Allah sahabat, tidak ada penghalang bagi Allah. Dan ini setelah mendapatkan masukan itu, inovasi yang akan dibuat untuk Asela ke depannya, sehingga para pengunjung ini bisa tertarik ke sini. Mungkin ada bocoran informasi apakah diperluas atau gimana ke depannya? Pastinya saya akan selalu mengadakan inovasi. Karena saya dari awal membuat Asela ini bagaimana saya itu agar supaya selalu bisa setiap pengunjung yang datang ketika mereka pulang membawa kesan yang baik. Betul. Baik dari pelayanan, makanan ataupun tempat. Jadi saya akan selalu mengadakan inovasi-inovasi terbaik, dan inovasi itu tentunya dengan beriringnya waktu. Karena kan setiap tahun atau 5 tahun ke depan ini kan pastinya akan berubah. Dulu seperti sekarang ini kan suka anak muda itu dengan tempat-tempat yang outdoor, yang santai, kan seperti itu. Lah, kedepannya ada sudah program inovasi-inovasi itu, yang pasti bagaimana caranya inovasi itu agar supaya pengunjung senang, pengunjung betah, dan tidak ada bosan. Sesuai dengan slogan Asela, makan senang, jiwa tenang. Sahabat Gacong udah datang lagi, sahabat, barusan kayaknya survei penasaran lihat luasnya Asela ya. Karena terus terang sahabat nih ya, ini sengaja saya pegang dulu. Ini luas banget sekarang. Dari ukuran berapa awalnya? 3x4 ya. Dari ukuran 3x4 sekarang sudah, masya Allah. Dan kayaknya ada bangunan baru itu Pak. Iya. Di pojokan sana, apakah memang untuk perluasan itu? Perluasan. Sebenarnya sebelum ini itu. Sebelum ini itu kan kalau desainnya itu nyambung sampai ke jembatan yang sebelah timur. Cuman kemarin itu ada kendala Covid, sempat tutup juga Asela, dan setelah itu bisa buka dengan bebas karena menjelang Ramadan. Jadi saya mengantisipasi harus berusaha untuk lebih baik dari tahun kemarin, karena tahun kemarin itu terlalu banyak yang nggak dapat tempat. Jadi tahun ini akhirnya kita mengejar tempat ini untuk sebelum bulan puasa selesai, dan alhamdulillah ini sudah selesai yang ini. Dan setelah ini
mungkin kita lanjut yang dermaga yang sebelah barat. Jadi ada 2 dermaga nanti ya. Sekarang juga kita lagi buat kok, itu di sana kita buat, cuman nanti kita tinggal angkat aja ke sini. Itu inovasi-inovasi. Nah, ini kan dari segi tempat, inovasi dari segi tempat ya. Tentunya karena di sini ini kan kuliner. Kalau dari inovasi menu makanan bagaimana? Sekarang sudah ada berapa menu makanan nih? Kalau boleh tahu. Banyak sekali ya, saya sampai gak hafal karena terlalu banyak sudah. Bahkan ada yang dikurangi. Karena terlalu menunya banyak, dapurnya nggak memenuhi. Nah, kita sekarang lagi pengembangan dapur juga, lagi dalam proses itu untuk pengembangan dapurnya. Dan sebelah barat insya Allah barusan yang sampean duduk itu akan dijadikan dapur. Oh, karena di belakangnya kayaknya ada perbaikan juga ya, ada penambahan ruangan di situ ya. Dijadikan dapur semua karena dapurnya emang kurang lebar sudah. Gitu. Oke, ini Kak Fukat, tentu setiap orang yang mau makan di sini ya, tentu mau makanan yang direkomendasikan dari sini. Kalau menurut Kak Fukat sendiri, makanan apa nih yang direkomendasikan untuk para pengunjung yang mau datang ke sini nih? Kalau untuk anak muda itu di sini makanan favorit itu ayam bakar. Ayam bakar ya. Mungkin ayam bakar itu nomor 1, mungkin rasanya cocok. Karena kan kalau makanan murah tapi rasa nggak cocok, itu kan tentunya mereka satu kali selesai sudah. Betul. Nah, ini ayam bakar favorit ini untuk anak muda. Terus kalau untuk kalangan umum itu ada kakap bakar, ada kepiting nungging. Itu yang VIP-nya ya. Tapi kalau ayam bakarnya karena rasanya enak tapi rasanya tukang beca. Nah, rasanya enak, harganya tukang beca gitu ya. Harganya terjangkau karena saya barusan sempat mengintip sahabat, itu bener-bener kayak bukan di restoran yang semegah ini, kayak beli di pinggir jalan aja harganya ya. Masya Allah. Ada itu pernah pengunjung yang dari Kediri, kebetulan itu 7 orang. Ini bener harganya? Iya bener Pak. Kok tidak sesuai ya sama rasanya katanya. Dan tempatnya juga. Oh gitu Pak. Iya, ini rasa makanannya itu bintang 5 gitu. Kok harganya ini tukang beca ya? Dan fasilitasnya ini, tempatnya ini, wah ini luar biasa. Ini tidak kalah dengan yang bintang 5 seperti itu. Kenapa? View-nya kita enak di sini. Betul sekali. Ini juga Kak, saya barusan kan agak lama nunggu Kak Fukat ini sahabat, karena beliau barusan ada di perjalanan. Ternyata saya mau duduk di tempat ini, Mas ini sudah ada yang pesan, ini sudah ada yang pesan kan gitu ya. Ternyata setelah saya tunggu datang bus mini. Itu sebenarnya memang ada semacam orang yang dari luar kota yang memesan ke sini untuk rombongan atau gimana, Kak? Iya, banyak yang dari luar kota. Ya, orang Madura juga yang dari Sumeneb, kadang rombongan-rombongan kantor dari sekolah, lebih-lebih kayak hari-hari weekend, kayak hari Minggu kemarin itu banyak pesanan. Bahkan sampai kemarin tuh nggak muat. Kemarin itu tempatnya jam 4 itu nggak muat kemarin itu karena banyak yang dipesan sudah seperti itu. Lebih-lebih kayak bulan puasa itu memang harus jauh hari sebelumnya harus pesan seperti itu. Kalau nggak pesan nggak bisa. Jadi gini Kak, biar ini kasihan yang dari jauh kan, tentu setelah nyampe di sini pas gak kebagian tempat kan repot. Dan kalau ingin mesen itu bisa menghubungi restoran Asela ini di WA atau gimana Kak? WA bisa, ada admin khusus khususnya ya. Pesan. Jadi ada nomornya ya. Ada. Nanti saya cantumkan di bawah sahabat yang minat ke sini supaya dapat tempat yang bagus, sudah diatur misalnya berapa orang, langsung hubungi nomor di bawah ini bisa dilihat nanti sahabat. Kalau tempat makan khusus bisa kita bisa pesan ya. Ada VIP juga ya? Ya ada, tapi kalau untuk tempat khusus untuk berdua nggak ada. Oh nggak ada ya? Saya kira ada yang berdua juga. Termasuk kalau ada acara-acara bisa mesen juga. Ada, di sini juga kita ada ballroom untuk acara-acara rapat dan itu juga bisa ditempati acara kayak akad nikah seperti itu, standing party kayak undangan 600 atau 500 kita bisa. Dan sering di sini ditempati standing party. Masya Allah, ini mudah-mudahan jadi informasi baik bagi sahabati semua dan mudah-mudahan menjadi tambahan pengalaman khususnya bagi saya
sebagai apa ya, generasi muda juga bisa termotivasi bahwasannya kita jangan menghitung berapa kali kita terjatuh, tapi menghitung berapa kali kita bisa bangkit, dan akhirnya setiap usaha mesti ada keberhasilannya, tidak mungkin gagal terus. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sahabat. Bersama saya ini sahabat Kacong juga ya, karena kemungkinan besar sahabat Kacong mau nanya-nanya juga nanti, karena ini channel saya memang sengaja saya dominasi juga, mungkin Widi Rahul juga ada mau nanya-nanya. Silahkan hadir juga di channel beliau, sahabat Kacong dan Widi Rahul. Ikuti terus videonya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dari Kota Sampang saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.